Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Pada video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya karena materi yang dibahas berkaitan dengan teks ceramah. Nah, materi yang akan dibahas adalah analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, masih ingatkah kalian apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Selanjutnya, teks ceramah memiliki struktur. Adapun struktur teks ceramah meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk struktur pendahuluan atau tesis berupa pengenalan isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis terhadap topik yang dibahas. Kemudian, struktur isi atau rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dan fakta yang mendukung topik yang dibahas. Lalu, struktur penutup atau penegasan kembali berupa kesimpulan atau rangkuman dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Berikutnya, teks ceramah selain memiliki struktur juga memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ceramah meliputi 5 hal. Pertama, kaidah kebahasaan berupa penggunaan kata ganti atau kata sapaan. Kata ganti yang biasanya muncul dalam teks ceramah berupa kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, dan kata ganti orang kedua jamak. Contoh penggunaan kata ganti orang pertama tunggal yakni aku atau saya. Kemudian contoh penggunaan kata ganti orang pertama jamak yakni kami. Ingat, penggunaan kata ganti orang pertama jamak jika pembicara atau penulis mewakili atas nama kelompok. Selanjutnya, contoh penggunaan kata ganti orang kedua jamak yakni kalian. Selain penggunaan kata ganti, dalam teks ceramah juga ada penggunaan kata sapaan. Contoh kata sapaan yang biasanya ada dalam teks ceramah adalah hadirin, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebagainya. Kedua, kaidah kebahasaan berupa kata teknis. Kata teknis berkaitan dengan kata istilah yang muncul dalam bidang tertentu. Misalnya, topik yang dibahas berkaitan dengan kebahasaan, maka kata teknisnya adalah tata krama, etika berbahasa, dan sebagainya. 3. Kaidah kebahasaan berupa penggunaan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, hubungan temporal, dan hubungan pertentangan atau perbandingan. Kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat biasanya ditandai dengan konjungsi sebab, karena, maka, sehingga, dan sebagainya. Lalu, kata yang menunjukkan hubungan temporal biasanya ditandai dengan konjungsi, kemudian setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Sedangkan kata yang menunjukkan hubungan pertentangan atau perbandingan biasanya ditandai dengan konjungsi, namun sebaliknya, dan lain-lain. Keempat, kaidah kebahasaan berupa penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Contohnya, penggunaan kata kerja berupa mengagumkan. 5. Kaidah kebahasaan berupa penggunaan kata persuasif. Persuasif dimaknai sebagai ajakan atau dorongan untuk berbuat sesuatu.
Contoh penggunaan kata persuasif dalam teks ceramah ditandai dengan kata hendaklah, haruslah, perlu, dan sebagainya. Setelah kita tadi membahas materi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam menganalisis struktur teks ceramah. Silahkan perhatikan contoh teks ceramah berikut dengan saksama. Kita lihat pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini membahas tentang Indonesia yang sedang dalam keadaan darurat literasi karena menempati urutan ke-62 terkait minat membaca. Nah, pada paragraf 1 ini penulis menyampaikan permasalahan terkait topik yang dibahas. Oleh karena itu, paragraf pertama ini dapat dikategorikan sebagai struktur teks ceramah berupa pendahuluan. Selanjutnya, perhatikan kembali paragraf 2-5 tersebut. Dalam paragraf 2-5 membahas tentang argumen-argumen dari penulis terkait tentang topik yang dibahas. Maka paragraf 2-5 ini dapat dikategorikan sebagai struktur teks ceramah berupa isi. Lalu perhatikan paragraf yang ke-6. Dalam paragraf ke-6 berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dari pernyataan-pernyataan sebelumnya oleh penulis terkait topik yang dibahas. Maka paragraf yang ke-6 ini dapat dikategorikan sebagai struktur teks ceramah berupa penutup. Sesudah saya tadi membahas contoh dalam menganalisis struktur teks ceramah, selanjutnya saya akan membahas contoh dalam menganalisis kaidah kebahasaan. Silahkan kalian perhatikan teks ceramah berikut. Teks ceramah berikut sudah saya tandai warna yang berbeda pada kata tertentu. Pertama, tulisan yang saya blok merah adalah contoh penerapan kaidah kebahasaan berupa kata ganti atau kata sapaan. Kedua, tulisan yang di blok warna hijau adalah contoh penerapan kaidah kebahasaan berupa kata teknis. Ketiga, tulisan yang di blok warna ungu sebagai penerapan kaidah kebahasaan berupa kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Sedangkan tulisan yang di blok warna jingga sebagai penerapan kaidah kebahasaan berupa kata yang menunjukkan hubungan pertentangan. Keempat, tulisan yang di blok warna kuning sebagai penerapan kaidah kebahasaan berupa kata kerja mental. Kelima, tulisan yang di blok warna biru sebagai penerapan kaidah kebahasaan berupa kata persuasif. Jadi, teks ceramah tersebut secara materi sudah menerapkan struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah dengan baik. Demikian tadi materi dan contoh dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.